Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang divonis 1 tahun penjara dalam kasus penodaan agama. Majelis Hakim menilai Panji Gumilang terbukti melakukan penodaan agama yang dilakukan di Ponpes Al Zaitun. Pidana kepada terdakwa Abdus Salam Panji Gumilang dengan pidana penjara selama 1 tahun. Sidang lanjutan terhadap Panji Gumilang ini digelar di Ruang Cakra, Pengadilan Negeri Kabupaten Indramayu, Rabu siang. Pimpinan Al Zaitun tersebut hadir dengan baju kuning dan sempat diteriaki merdeka oleh pendukungnya. Dalam sidang ini, beragendakan vonis atau putusan terkait kasus penodaan agama yang dilakukan Panji Gumilang. Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Yogi Dul Hadi, memvonis terdakwa Panji Gumilang dengan hukuman 1 tahun penjara. Majelis Hakim menilai Panji Gumilang terbukti melakukan penodaan agama yang dilakukan di Ponpes Al Zaitun tersebut. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya Panji Gumilang dituntut 1 tahun 6 bulan penjara. Menanggapi vonis tersebut, Panji Gumilang akan pikir-pikir atas vonis yang dijatuhkan kepada dirinya. Hasil vonis tadi, kan sudah didengar semua. menerima kan? Bagaimana? Dari hakim. Pikir-pikir dulu. Berarti bukan mengajukan pikir-pikir saya. Pikir-pikir. Pikir-pikir. Mau banding deh? Hah? Mau banding? Pikir-pikir. Pikir-pikir aja saya. Pikir-pikir. Oke, siap. Usai sidang ditutup, Panji berbalik badan dan menyapa pendukungnya dengan berulang kali mengucapkan merdeka. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tois Iskandar, iNews melaporkan. Aksi rombongan pengantar jenazah yang ugal-ugalan di jalanan kota Makassar hingga menabrak motor seorang polisi terekam CCTV. Bahkan bukannya ditolong, korban yang terjatuh justru dikeroyok. Inilah rekaman CCTV detik-detik saat motor polisi ditabrak salah satu pengendara rombongan pengantar jenazah di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kota Makassar. Nampak pelaku dengan keras menabrak korban saat iringan pengantar jenazah melintas di jalan. Bukannya ditolong, korban yang terjatuh justru dikeroyok oleh 4 pemuda dari rombongan pengantar jenazah. Kurang dari 24 jam, 4 pelaku berhasil diringkus aparat kepolisian Jatandras dan Resmo Polsek Panakukan. Diketahui dari keempat pelaku, 1 diantaranya residivis dalam kasus yang sama dan 1 masih di bawah umur. Pelaku penabrakan dan pengeroyokan korban mengaku saat itu dirinya menoleh ke belakang dan saat kembali menoleh ke depan, motor yang dikendarainya menabrak motor korban. Jalan itu dikuasai oleh mereka. Kemudian berlawananlah arah dari depan, itu mepet, karena dipepet akhirnya terjadi kecelakaan. Setelah terjadi kecelakaan, kemudian dari rombongan ini berhenti melakukan pengeroyokan terhadap. Keempat pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 4 tahun. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Usai 3 hari terendam banjir, warga dari 2 desa di Kabupaten Demak, Jawa Tengah saling bersih tegang. Aksi tersebut dipicu usai warga salah satu kampung membendung banjir di jalan dengan menggunakan sak berisi pasir hingga banjir di kawasan lain tidak kunjung surut. Personil Kodim 0716 Demak bersama anggota Polres Demak memediasi warga kampung Bogorame dan warga desa Jogoloyo Demak, Jawa Tengah yang terlibat ketegangan di Jalan Sultan Fata Demak pada Selasa sore. Persoalan dipicu karena warga kampung Bogorame membendung banjir di sepanjang jalan tersebut dengan puluhan sak berisi pasir agar banjir tidak masuk ke permukiman Bogorame. Namun akibat tanggul tersebut, banjir di beberapa kampung desa Jogoloyo justru semakin tinggi hingga mencapai 70 cm. Warga desa Jogoloyo pun menuding tanggul tersebut menjadi penyebab tidak keluarnya air dari permukiman mereka. Usai dimediasi, warga sepakat untuk membuka tanggul tersebut dengan syarat adanya pompa untuk menyedot air. Dan kurang dari 1 jam, air yang menggenangi jalan tersebut berangsur surut. Sedikit problem
antar warga, di mana ada warga yang terendam, kemudian ada yang sedikit terendam. Harapan dari warga yang lebih banyak terendam ini, terendam bukan tenggelam ya, terendam artinya lebih banyak airnya, itu ingin dialirkan ke tempat yang lebih kurang airnya, artinya ada aliran air kan itu. Di lokasi berbeda, tingginya limpahan banjir dari Sungai Jajar mengakibatkan kompleks makam Sunan Kalijaga di Kelurahan Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah terimbas banjir. Pihak pengelola makam keluarga Sunan Kalijaga menutup sementara makam bagi para peziarah. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Balai Rakyat Terusan di Tugu Selatan, Koja terbakar. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa ini. Api diduga berasal dari korsleting listrik di lantai 2 rumah. Sedangkan di Penjaringan, Jakarta Utara, api membakar 2 buah kapal motor penangkap ikan yang sedang bersandar di dermaga. Kebakaran. Api dengan cepat membakar sebuah rumah warga semi permanen di kawasan pemukiman padat penduduk di Koja, Jakarta Utara. Warga sekitar panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Saya ngambil ini dulu. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting listrik di dalam kamar lantai 2 rumah. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ini. Api dapat dipadamkan setelah petugas damkar menerjunkan 12 unit pemadam kebakaran. Sementara itu di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, api membakar kapal motor penangkap ikan yang sedang bersandar di dermaga timur Pelabuhan Nisan Sahman. Kencangnya hembusan angin membuat api juga merambat ke kapal motor penangkap ikan lainnya. Sejumlah anak buah kapal berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Belum diketahui penyebab pasti dari peristiwa kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting listrik dari ruang mesin. Api padam setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kasusnya ditangani Polsek Muara Baru, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Polsek Porong, Manggarai Timur, NTT ludes dilalap api. Sejumlah dokumen dan 2 pucuk senjata api ikut hangus terbakar. Kantor Kepolisian Sektor Borong, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur ludes dilalap api. Penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik. Petugas piket melihat ada gubaran asap di atas loteng kantor, meski belum bisa mengungkapkan secara rinci kerugian akibat kebakaran tersebut. Iwayan Sunarta mengaku belum mengetahui pasti kronologi serta penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Namun kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik. Ada kepulan asap di atas loteng bagian belakang. Jadi kemungkinan besar itu korsleting. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran tersebut. Namun dokumen penting serta 2 unit senjata api tidak berhasil diselamatkan. Dari Manggarai Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, kelangkaan gas subsidi di Jepara, Jawa Tengah membuat warga harus rela antri berjam-jam untuk mendapatkannya. Sementara itu, harga beras yang masih tinggi selama bulan Ramadan, warga Cimahi, Jawa Barat langsung menyerbu operasi pasar beras murah. Ratusan warga di Kecamatan Bangsri, Jepara, Jawa Tengah menyerbu salah satu agen penjualan gas LPG 3 kg. Khawatir tidak kebagian gas LPG bersubsidi, maka warga merangsek masuk dan saling berdesakan. Petugas kepolisian dan TNI sempat kewalahan karena membludaknya antrian warga. Pasokan 100 tabung gas LPG 3 kg dari agen ini tidak mencukupi seluruh pembeli yang datang. Warga yang tidak kebagian pun kecewa karena telah menunggu hingga berjam-jam. Saya udah dari pagi, Pak. Udah 2 kali ini belum dapat. Kecewa, antri nomor 1, malah gak dapat, Pak. Kelangkaan gas LPG 3 kg terjadi di seluruh wilayah Jepara sejak sepekan terakhir. Pihak Kecamatan Bangsri telah berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Bagian Perekonomian Pemkab Jepara untuk mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg.
Harusnya ini jatah untuk hari Kamis, tetapi karena satu kebijakan ditarik untuk hari ini, sehingga nanti hari Kamis ini tidak ada distribusi gas ke sini. Jadi memang ini banyak terjadi di wilayah Bangsri, dan juga yang ke sini tadi tidak hanya dari desa Bangsri, tapi hampir dari seluruh desa. Sementara itu di kota Cimahi, Jawa Barat, operasi pasar beras murah diserbu warga. Tingginya harga beras di pasaran membuat warga rela antri berjam-jam untuk mendapatkan beras murah. Pasar beras murah mematok harga Rp53.000 dengan berat isi beras 5 kg. Selain beras, warga juga membeli minyak dan telur dengan harga yang lebih murah di pasaran. Sangat membantu kebutuhan. Kalau di pasar harga beras masih mahal nggak, Pak? Masih mahal. Ini dapat berapa bungkus, Pak? Sebungkus. Ini 5 kilo. Harganya berapa, Pak? 53. Operasi beras murah ini dilakukan untuk menekan harga beras di pasaran yang mahal selama bulan Ramadan. Dalam hitungan jam, 10 ton beras ludes diserbu warga. Dari Jepara, Jawa Tengah dan Cimahi, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi bakar ban dilakukan masa Aliansi Masyarakat Sipil Tolak Pemilu Curang di depan gedung KPU RI jelang pengumuman hasil rekapitulasi. Sementara kelompok advokat pendorong hak angket menyebut proses pemilu yang dilakukan KPU tidak pantas melegitimasi kemenangan salah satu paslon. Hingga malam, masa aksi masih bertahan di depan gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk berorasi. Masa yang berkumpul sejak pukul 2 siang ini menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya meminta Presiden Joko Widodo mundur karena telah menyelewengkan kekuasaan dalam pemilu. Masa aksi juga menolak hasil pemilu curang, serta meminta KPU mendiskualifikasi paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Tak hanya Aliansi Masyarakat Sipil, Presidium Advokat Hak Angket DPR RI juga turut hadir dalam orasi dan berharap hak angket diluncurkan. Apa tujuan atau latar belakang daripada ini kami untuk mendorong hak angket? Kita semua saksikan secara mata telanjang bahwa pelaksanaan pemilu ini itu sudah dilalui dengan tahapan-tahapan yang penuh kecurangan, ya, di mana kejadian-kejadian tentang kecurangan itu secara kasat mata, secara publik itu sudah mengetahui secara langsung. Sementara pengamanan berlapis disiagakan Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Camar Hainda, Bagus Prasetyo Adi, iNews melaporkan. Pemirsa, pengurus Kompleks Makam Sunan Bonang di Kabupaten Tuban, Jawa Timur memiliki tradisi unik selama bulan suci Ramadan. Mereka bergotong royong memasak bubur suruh Sunan Bonang untuk dibagikan kepada warga sekitar dan peziarah. Tradisi bersedekah takjil gratis itu merupakan warisan peninggalan Sunan Bonang hingga saat ini. Suasana komplek pemakaman Sunan Bonang di Kelurahan Kutorejo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur selama bulan suci Ramadan tampak sibuk dengan kegiatan memasak bubur suro atau bubur bonak. Sejumlah pengurus bergotong royong memasak bubur suro Sunan Bonang untuk takjil berbuka puasa. Dengan bahan utamanya adalah beras, santan kelapa, tulang daging sapi, serta racikan bumbu khas Jawa Timur. Kaldu yang dihasilkan dari tulang daging sapi memberi rasa khas pada adonan bubur. Bahkan warga rela mengantri sambil membawa mangkok hingga ember untuk mendapatkan bubur suro legendaris ini. Bubur suro. Sering, Bu? Baru kali ini saya. Baru kali ini. Ya. Tapi ini adanya tiap Ramadan ya? Ramadan infonya. Tapi sudah pernah makan, Bu? Tadi malam sudah. Sudah. Rasanya gimana? Enak, kayak kare, kayak gulai, kayak kebuli. Bagi-bagi takjil bubur di bulan Ramadan untuk para musafir dan warga ini merupakan tradisi yang sudah dilakukan sejak ratusan tahun lalu. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit iNews melaporkan. Momentum Ramadan dimanfaatkan untuk berhijrah. Ratusan warga bertato mendaftarkan menghapus tato di kantor Wali Kota Jakarta Timur pada Rabu pagi. Hapus tato gratis selama bulan Ramadan ini diberikan pemerintah Kota Jakarta Timur bersama Basnas Basis DKI Jakarta.
Umat Islam memaknai bulan suci Ramadan sebagai momentum menjalankan ibadah suci untuk lebih baik lagi menjalani kehidupan. Di antaranya memperbaiki diri menuju jalan hijrah dengan menghapus tato di tubuhnya. 167 orang mendaftarkan diri menghapus tato di bagian tubuhnya di kantor Wali Kota Jakarta Timur. Gatot, salah satu warga Cibubur, Jakarta Timur, memutuskan menghapus tato lantaran kerap menjadi pertanyaan sang cucu. Bantu karena mungkin kalau di luar kan biayanya juga cukup mahal. Program ini memang disambut sangat antusias oleh masyarakat. Jadi beberapa tempat kita laksanakan bahkan di luar Ramadan. Jadi sudah bisa kita katakan bahwa program ini sudah reguler kami laksanakan. Termasuk terakhir kemarin di Pasar Jaya ya, di Pasar Jaya. Program hapus tato yang digelar pemerintah Kota Jakarta Timur bersama Basnas Basis menjadi fasilitas bagi masyarakat yang ingin berhijrah di momen bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan, Jakarta Timur saya keempat kali mengadakan hapus tato. Kuota yang 50, ternyata yang dapat 167. Kita sih ya layani aja, lebih itu nggak masalah. Pertama saya apresiasi terima kasih pada Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta dan Kota Jakarta Timur yang telah membuat program seperti ini. Pada tahun ini, jumlah warga menghapus tato lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Diharapkan fasilitas hapus tato ini dimanfaatkan masyarakat untuk memperbaiki tubuh. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio menjadi pembicara di perhelatan Sport NXT di Melbourne, Australia. Dalam sesinya dengan tema teladan dan perbedaan, Angela menjelaskan media sosial memiliki peran yang penting. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio menjadi pembicara dalam konferensi olahraga internasional Sport NXT di Australia. Angela menjadi pembicara dalam panel hari pertama bersama dengan 3 wanita inspiratif lainnya, termasuk Tanya Hosh, Azmina Hussein Om, hingga mantan Olympian Dame Valerie Adams. Sesi yang dipimpin oleh Tracy Holmes ini bertajuk ICU, dengan membahas keteladanan dan perbedaan. Angela yang sebelumnya juga sukses menjadi CDM Asian Para Games di Hangzhou ini menyebutkan banyaknya perbedaan juga menjadi tantangan tersendiri bagi seorang teladan. Lebih jauh, Angela menjelaskan media sosial memiliki peran penting untuk menjawab tantangan ini. Maybe just to give you an example on how effective and powerful social media is, and even the trend going forward is it starts with social media and then other mainstream media picks up on it. You know, there is one recent example where we have this Indonesian athlete. She is young, she is a volleyball athlete, she wears hijab, she is a Muslim, and she joins the Red Spark. Her name is Megawati, and just recently she got viral in the social media because of her performance on the court, and because she looks different, I guess, from the rest of the team, and where she shared in one of her interview when she joined the team, the media actually didn't give much attention to her, but then when she got viral, then everything changes. She got a lot of followers from both countries, fans, and then she just in an instant manner, she became a role model. Dalam sesinya, Angela juga menjelaskan teladan dalam perbedaan ini juga dapat memiliki dampak ekonomi dan membuka kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat. Dari Melbourne, Australia, Bayu Pradana, Bekri Setiawan, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum akhirnya menetapkan rekapitulasi hasil pemilu 2024 pada Rabu malam. Hasil rekapitulasi hasil pemilu 2024 diumumkan Ketua KPU Hashim Asyari. 1. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr.
Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. 2. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara. 3. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara. Menelusuri kawasan wisata alam di Desa Malatisuka, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dengan berolahraga ekstrim rappelling di Curug Cipinaha yang memiliki tinggi 30 meter. Traders, keren abis lokasinya. Curug Cipinaha. Di sini kita bakalan rappelling nih. Ya nggak, Ti? Bener banget, Ki. Hiburan yang menantang dan memacu adrenalin ini dengan menuruni tebing plus ada air terjunnya pula. Deg-degan seger gini, Traders. Iya. Gue emang ketawa-ketawa gini sebenarnya tegang, Traders. Karena lumayan banget ke bawah itu tingginya 30 meter. Oke, tetap di Travel Edict tanpa batas. Setelah tadi kita basah-basahan main riverboarding, sekarang kita kasih nih yang lebih menantang. Nah, bagi kalian yang masih pemula dan pengen cobain rappelling, harus didampingi dengan instruktur yang berkompeten ya. Ini nih, lihat. Tebingnya dengan air terjun seperti ini. Bener banget, Ki. Karena rappelling ini hanya mengandalkan kekuatan tali karmantel dan harus orang-orang yang ahli nih dalam mengatur tali-tali tersebut agar tetap kuat menahan beban tubuh kita. Siap rappelling, siap turun. Doakan gue ya tadi guys. Oke, siap. Bang, siap. Oke. Travel Edict tanpa batas. Alhamdulillah nih, akhirnya gue bisa sampai juga. Selamat. Lagi Travel Edict.